Halo Sobat Lingkungan, saya Agung Ramadan dan rekan saya Mariani. Kami dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Banten Jaya. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai pelaporan audit lingkungan di PT Pupuk Kujang, di mana pelaporan ini sebagai tugas mata kuliah audit lingkungan. Baiklah, pada pelaporan kali ini yang akan dilaporkan ada beberapa poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, temuan-temuan audit. Yang ketiga, kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang keempat, penutup. Sebagai entitas bisnis, Pupuk Kujang turut mendukung pelestarian lingkungan sekaligus berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim yang saat ini sedang diupayakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Perusahaan telah memegang prinsip bahwa sekecil apapun tindakan dan kebijakan yang berdampak positif bagi lingkungan, maka hal itu harus diwujudkan. Dukungan dan komitmen untuk menjaga kelestarian bumi dilakukan melalui berbagai kebijakan dan tindakan real di lapangan. Pupuk Kujang menjadikan lingkungan sebagai salah satu komitmen jangka panjang perusahaan untuk mencapai keberlanjutan usaha. Untuk mengawal aspek dan dampak lingkungan dari pabrik pupuk, manajemen identitas yang terlibat, auditor, PT Veritas Global Solusindo, Ketua Tim Agung Ramadan, Ketua Tim Ahli Mariani, Anggota Tim Ahli Syarif dan Khadijah. Auditi PT Pupuk Kujang, Klien Kementerian Lingkungan Hidup. Ruang lingkup audit dibatasi pada aktivitas-aktivitas teknis yang dijumpai di unit pembangkit listrik, unit pembangkit air, unit penjernihan air, unit amonia, dan unit urea. Audit dibagi menjadi bagian-bagian sebagai berikut. Bagian 1, energi. Bagian 2, limbah padat non-B3. Bagian 3, air. Bagian 4, emisi gas rumah kaca. Bagian 5, limbah B3. Bagian 6, keanekaragaman hayati. Kriteria audit. Audit dilaksanakan menggunakan praktek pengelolaan terbaik, Best Management Practice, sebagai kriteria audit dengan mengacu pada kebijaksanaan lingkungan perusahaan dan tujuan-tujuan yang ditetapkan di IMS ISO 14001. Ringkasan proses audit. Proses audit terdiri dari langkah-langkah berikut. Pertama, tinjauan jurnal penelitian dan situs resmi PT Pupuk Kujang. Kedua, pemantauan melalui channel YouTube PT Pupuk Kujang. Ketiga, penyelesaian daftar isian audit. Deskripsi singkat perusahaan. PT Pupuk Kujang didirikan pada tanggal 9 Juni tahun 1975. Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor utama Kellogg Overseas Corporation USA dan Toyo Engineering Corporation Jepang. PT Pupuk Kujang merupakan anak perusahaan dari BUMN pupuk di Indonesia, yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company. Sertifikat atau penghargaan. PT Pupuk Kujang memperoleh sertifikat ISO 9001 tahun 2015, ISO 14001 2015 oleh Sukopindo. PT Pupuk Kujang sebagai perusahaan yang dalam proses produksinya. Proses produksi dan kapasitas. Bahan baku utama dalam proses produksi urea adalah gas alam, air, dan udara. Ketiga bahan baku tersebut diolah untuk menghasilkan nitrogen, hidrogen, dan karbon dioksida. Pembuatan pupuk urea dilakukan dalam dua proses utama, yaitu amonia dan urea. Terdapat 5 unit tahapan utama dalam proses produksi amonia, yaitu feed treating unit, synthesis unit, syngas purification unit, ammonia synthesis unit, dan ammonia purification unit. Adapun proses produksi urea terdiri dari 7 unit tahapan meliputi synthesis unit, purification unit, concentration unit, pooling unit, recovery unit, proses kondensat, dan bagging unit. Unit-unit produksi. Pertama, unit pembangkit uap. Unit pembangkit uap di pabrik Kujang 1A terdiri dari 1 unit waste heat boiler dengan kapasitas 97 ton per jam dan 2 unit package boiler dengan kapasitas 100 ton per jam per unit. Unit pembangkit uap di pabrik Kujang 1B
terdiri dari 1 unit waste heat boiler dengan kapasitas 30 ton per jam dan 1 unit package boiler dengan kapasitas 100 ton per jam. Unit pembangkit listrik baik Kujang 1A maupun Kujang 1B masing-masing memiliki unit pembangkit listrik tersendiri. Unit pembangkit listrik di Kujang 1A terdiri dari 1 unit gas turbin generator kapasitas 15 MW, 3 unit diesel standby generator kapasitas 750 kW per unit, dan 1 unit diesel emergency generator kapasitas 375 kW. Unit penjernihan air. Unit pengolahan air di Kujang 1A mengolah air baku menjadi air bersih untuk berbagai keperluan antara lain air pendingin, air minum, air bebas mineral, dan air bersih untuk perusahaan patungan. Sedangkan unit pengolahan air di Kujang 1B memiliki kapasitas terpasang sebesar 650 meter kubik per jam. Air yang sudah diolah kemudian dimanfaatkan atau diproses lebih lanjut antara lain untuk air pendingin dan air bebas mineral. Unit amonia. Unit amonia Kujang 1A dan 1B menghasilkan amonia dengan kapasitas masing-masing sebesar 1000 MT per hari. Selain itu, dihasilkan juga produk samping berupa gas karbon dioksida yang digunakan untuk bahan baku pembuatan urea. Unit urea. Amonia dan karbon dioksida yang diperoleh dari unit amonia kemudian diproses di unit urea. Temuan-temuan. 1. Energi. Manajemen energi. Manajemen energi terbagi atas beberapa poin. Yang pertama, optimalisasi proses produksi baik melalui optimalisasi kondisi operasi, modifikasi peralatan ataupun penggantian peralatan. Yang kedua, efisiensi penggunaan bahan baku pembuatan amonia dengan melakukan cleaning di convection sektor primer refor dan pengganti katalis. Yang ketiga, pelaksanaan modul sirkulasi nitrogen di pabrik amonia K1A untuk menekan konsumsi energi saat reduksi katalis. Penggunaan peralatan elektronik hemat energi. Ada beberapa poin. A. Pemasangan solar sel untuk penerangan jalan dan area pergudangan. B. Penggantian lampu penerangan jalan, perkantoran, ataupun perumahan dengan jenis lampu hemat energi dan LED. C. Penggantian jenis peralatan elektronik kantor seperti komputer dan printer dengan model energi server. 2. Limbah padat non-B3. Pengelolaan limbah padat non-B3 di PT Pupuk Kujang telah dilakukan melalui berbagai macam program, seperti pengurangan dan penggunaan kembali, hingga program pemanfaatan. Program-program tersebut diterapkan untuk mengelola limbah dominan, seperti sampah kertas, plastik, daun, scrap besi, dan masih banyak yang lainnya. Maupun limbah non-domestik, seperti sampah kayu. Sejalan dengan pengolahan limbah B3, pengurangan dan pemanfaatan limbah padat non-B3 juga didasarkan pada prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Perusahaan PT Kujang juga telah berkontribusi aktif dalam upaya pemanfaatan sampah terhadap masyarakat sekitar, yakni melalui daur ulang sampah daun menjadi pupuk kompos di sekolah-sekolah sekitar perusahaan, pemanfaatan palet kayu dan karung bekas untuk budidaya tanaman hortikultur, pemanfaatan scrap besi sebagai sarana vertical garden, sehingga pemanfaatan sampah botol plastik melalui kerjasama dengan bank sampah di sekitar perusahaan. Limbah cair. Instalasi pengolahan air limbah merupakan proses produksi yang terdiri dari unit ammonia stripper and process condensate treatment hingga unit filter press. Seluruh unit IPAL tersebut beroperasi selama 24 jam dan dipastikan handal untuk menjamin kualitas air limbah yang akan dibuang setelah memenuhi baku mutu air limbah.
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demikian juga dengan limbah cair domestik. PT Pupuk Kujang telah memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik sehingga dapat memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke dalam badan air. 4. Emisi dan gas rumah kaca. Berbagai program telah dilakukan oleh PT Pupuk Kujang untuk mengurangi emisi konvensional seperti SO2, NO2, NH3, fluor, dan partikulat, maupun gas rumah kaca seperti CO2, NO2, dan CH4. 5. Limbah B3. PT Pupuk Kujang telah memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, Kabupaten Karawang. Pengelolaan lanjut dari seluruh limbah B3 yang dihasilkan oleh PT Pupuk Kujang akan disimpan. Perusahaan akan disegerakan kepada pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perhubungan. 6. Keanekaan ragaman hayati. PT Pupuk Kujang memiliki Taman Keanekaragaman Hayati atau KEHATI seluas 140 hektar yang berfungsi sebagai wilayah konservasi in situ. Taman KEHATI yang dimiliki oleh PT Pupuk Kujang juga telah direncanakan sebagai Taman KEHATI Provinsi Jawa Barat. Program utama yang akan dilakukan di Taman KEHATI di PT Pupuk Kujang meliputi upaya konservasi tanaman langka asli Jawa Barat, pelestarian satwa asli Jawa Barat, pengembangan tanaman KEHATI, serta optimalisasi pengolahan kawasan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan pada pelaporan audit lingkungan ini bahwa PT Pupuk Kujang telah melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan pemerintah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini sejalan dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada saat proses audit lingkungan di PT Pupuk Kujang. Sehingga pada prosesnya ditemukan temuan-temuan positif yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan oleh PT Pupuk Kujang. Kemudian rekomendasinya adalah PT Pupuk Kujang harus melakukan campaign dalam proses pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan benar kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama ataupun yang berbeda melalui kanal YouTube maupun sistem informasi yang dimiliki oleh PT Pupuk Kujang. Demikian rangkaian pelaporan proses audit lingkungan di PT Pupuk Kujang. Semoga PT Pupuk Kujang senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Agung Ramadan dan rekan saya Mariani pamit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.